Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Mohon doa dan dukungannya, saya lagi dalam perjalanan ini sahabat ya, supaya banyak orang mengenal kabar baik ya. Saya lagi istirahat, baca-baca WA tadi, ada yang WA, puji Tuhan hari ini Bapak Paus sudah tiba di Indonesia. Saya cek di Google ternyata benar sahabat, puji Tuhan Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia dalam keadaan selamat. Ya, saya adalah orang yang sangat mengasihi Bapak Paus ya. Bagaimana kita lihat sepak terjangnya, suaranya mengenai perdamaian dunia ini. Bahkan banyak video-video saya yang saya upload mengenai Bapak Paus Fransiskus. Itulah kekaguman saya. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Paus boleh datang ke Indonesia. Kalau saya mungkin saat ini ada di Jawa, saya sudah berlari mengejar di mana beliau berada ya. Tetapi sayang sahabat, saya di daerah ya. Jadi saya tidak bisa, ya hanya bisa berdoa, biarlah melalui kerinduan saya bertemu dengan Bapak Paus bisa terjawab melalui doa.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Paus yang sudah peduli atas Indonesia sampai ke Indonesia. Saya sangat mencintai Bapak Paus. Puji Tuhan. Ya, terima kasih juga buat bangsa Indonesia yang sudah menyambut Bapak Paus dengan luar biasa. Saya lihat tadi juga saudaraku di YouTube ya, ada siaran berita live. Wow, ternyata Indonesia menyambut dengan luar biasa. Ya, memang bukan baru pertama ini ya Bapak Paus datang ke Indonesia. Sudah 3 kali sahabat, tahun 1970, tahun 1989, dan 35 tahun penantian ini sahabat. Tiba waktunya Bapak Paus kembali lagi datang ke Indonesia. Haleluya. Terima kasih buat bangsa Indonesia, terima kasih buat Bapak Presiden, pemerintah, pejabat yang sudah memberikan waktu luang yang sangat luar biasa untuk penyambutan Bapak Paus. Ya, saudara yang terkasih, hal positif harus kita angkat topi buat bangsa Indonesia ini yang sudah menyambut Bapak Paus. Ya, meskipun di negeri kita ini masih ada hal-hal intoleransi ya yang seperti kita suarakan mengenai gereja, doa, dan Natal yang sering diganggu, tetapi hal positif bangsa ini menyambut Bapak Paus harus kita angkat topi sahabat. Hal positif ya. Dan saya juga berterima kasih buat saudara-saudara Muslim, khususnya NU, yang sudah menyambut dan memberikan rasa hormat tempat terbaik buat Bapak Paus. Terima kasih buat saudara-saudara saya Muslim, saudara-saudara sebangsa, setanah air yang begitu bereforia. Saya lihat ya di berbagai macam media sosial mereka senang sekali dengan kedatangan Bapak Paus ini. Ya saudara yang terkasih, doa kita kiranya melalui kedatangan Bapak Paus ini, kedamaian, kasih, dan kehidupan di dalam persatuan dan kesatuan terjalin kembali. Dan kita ingin Indonesia yang sebenarnya seperti sedia dulu kala ya, bagaimana bangsa Indonesia ini tidak melihat agama, tidak melihat hari raya agama orang, untuk saling mengasihi loh sahabat. Tetapi sekarang kita lihat ya, negeri kita ini melihat hari raya agamanya apa, ibadahnya hari apa, sehingga terjadi kerenggangan sosial, terjadi perselisihan di dalam NKRI ini saudaraku. Ya, melalui kedatangan Bapak Paus, doa kita supaya terjalin kembali keutuhan NKRI yang luar biasa atas bangsa ini. Terima kasih ya sekali lagi buat saudara-saudara Muslim yang sangat menaruh hormat kepada Bapak Paus. Ya, salut buat saudara-saudara yang terkasih ya. Nah, kerinduan saya kedatangan Bapak Paus Indonesia ini agar bangsa Indonesia ini lebih lagi mengalami dampak perubahan, kemajuan, tidak hanya nyaman di dalam julukan sebagai negara berkembang, tetapi kita harus maju menjadi negara maju, saudaraku yang terkasih, maju dalam segala hal, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, yang kita kasih bersama, di mana di bangsa ini, saudaraku, kita semua bahu-membahu, bergotong royong untuk memerdekakan negeri ini, sahabat yang terkasih. Ya, salah satu Vatikan ya, negara Vatikan dari Bapak Paus yang juga menjadi salah satu negara mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kalau nggak salah tanggal 6 Juli 1947 kalau nggak salah ya, antara 6 atau 16 saya lupa lah sahabat. Yang pasti tahun 1947 sahabat, di mana Mesir, Vatikan, Suriah, Irak, India, mereka adalah negara-negara penting bagi bangsa Indonesia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah sejarah sahabat. Sejarah tidak boleh kita lupakan. Sejarah harus terus kita ingat, di mana negara Vatikan itu mengakui kemerdekaan NKRI. Oleh sebab itu bangsa kita ini sangat menghormati Paus ya. Ya, puji Tuhan. Doa saya juga saudaraku yang terkasih, Bapak Paus mendengar bagaimana kejadian-kejadian intoleransi di negeri kita ini, seperti pelarangan gereja, pembakaran gereja yang terjadi puluhan tahun di negeri kita ini, sehingga bisa terselesaikan dan disuarakan juga atas bangsa Indonesia ini, dan disuarakan juga buat saudara seiman, karena saya melihat ya, kalau tidak ini disuarakan sahabat, akan timbul nanti suatu saat balas membalas, karena saya melihat saudara-saudara kita seiman, beberapa di antara mereka sudah tidak kuat lagi melihat kejadian-kejadian, ada gereja
ditutup, dilarang, dibakar, orang Kristen ibadah dipersekusi, Natal dilarang gitu ya. Nah, Bapak Paus kiranya bisa juga bersuara agar tidak ada balas-membalas dari saudara seiman kita, orang Kristen ya, dan saudara-saudara sebangsa, supaya semakin lagi menghargai keutuhan NKRI. Dan kedatangan Bapak Paus ya, supaya orang-orang intoleransi bertobat dalam nama Tuhan, kaum-kaum radikal bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kerinduan saya kedatangan Bapak Paus ini memiliki dampak yang besar atas bangsa dan memiliki cara pandang atau paradigma bangsa Indonesia ini atas kekristenan khususnya ya, supaya mereka melihat bagaimana orang Kristen sangat mengasihi saudara-saudara Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, dan semua agama, semua suku dikasihi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen. Ya, saya tidak bisa lagi mengungkapkan rasa euforia, rasa kebanggaan saya mendengar kedatangan Bapak Paus ke Indonesia ini, saudaraku. Ya, meskipun tidak jumpa, tapi saya senang gitu ya. Hati saya bergetar gitu, saya bangga. Wow, puji Tuhan, Bapak Paus datang ke Indonesia, haleluya. Saya pikir gitu, saudara yang terkasih. Ya, seandainya saya ada di Jawa, saya sudah berlari, saudaraku ya. Saya ingin bertemu dengan beliau kalau diperbolehkan ya. Tetapi saya tahu ya, mungkin kalau saya pun di Jawa belum tentu juga gampang bertemu beliau karena penjagaan yang sangat ketat. Itu harus kita hormati, sahabat ya. Tapi mendengar begini saja kita sudah cukup senang, saudaraku. Ya, kita berdoa supaya Bapak Paus bisa menyelesaikan semua tugas-tugas visi misinya selama di Indonesia, kalau nggak salah 4 atau 3 hari ya, kalau nggak salah, sahabat, selama di Indonesia, dan semua tugas-tugasnya selesai dan beliau sehat sampai pulang ke Vatikan dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Tuhan melindungi Bapak Paus. Itulah doa kita, sahabat, dan semua kru-kru, pelayan-pelayan semuanya yang mendampingi Bapak Paus sehat senantiasa, dan kendaraan, pesawat, apapun itu yang digunakan Bapak Paus dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan. Ya, puji Tuhan, itulah ucapan dari saya dan kebanggaan dari saya, JDP Channel, Jamal Dodi Pasaribu, atas kabar sukacita kedatangan Bapak Paus ke Indonesia. Haleluya, puji Tuhan, salam toleransi, shalom.